penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang secara umum amat berbeda dari penyelenggaraan pemilu pada tahun 99, 2004, 2009, dan 2014, serta 2019. Perbedaan ini terletak pada adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya. Anggapan bahwa presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi yang tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka. Memang desain politik Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu yang membolehkan presiden berkampanye memiliki cakupan ruang yang terbatas, yakni tak kala presiden akan mencalonkan diri kembali dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden untuk kali kedua. Artinya presiden boleh berkampanye ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, bukan berkampanye untuk mempromosikan pasangan calon presiden tertentu ataupun yang didukungnya. Guys, nah seperti yang kita lihat kemarin nih dalam sidang putusan MK, oke? Seluruh petitum yang diajukan oleh paslon 01 dan 3 kan ditolak, iya kan? Nah, tapi kan ada kejadian menarik guys. Putusan ini menarik karena menampilkan perbedaan pendapat. Ini yang signifikan loh di antara para hakim internal mereka. Nah, dengan posisi yang menolak 5 hakim nih dan yang menerima apa? 3 hakim. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi guys. Sejak PHPU pertama yang digelar pada tahun 2004. Dari 8 hakim, 3 diantaranya nih, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih, ini menyatakan dissenting opinion guys. Nah ini guys yang menggarisbawahi bahwa putusan ini tidak diambil secara bulat. Nah, menarik nih. Nah, pendapat berbeda ini merupakan yang pertama loh terjadi dalam sejarah penyelesaian PHPU sejak tahun 2004. Nah sekarang gue coba bahas ya secara singkat aja nih tentang dissenting opinion. Oke, ini singkat. Ini gue bahas bukan karena gue belum move on. Oke, bukan. Ini gue akan coba bahas secara singkat agar kejadian seperti ini harapan gue ya, tidak terjadi lagi sampai kapanpun di pemilu di Indonesia. Oke, gue jabarin nih singkat. Sebagai hakim senior dan bergelar profesor, Hakim Arif Hidayat nih menilai guys, pemilu 2024 ini sangat berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, Hakim Arif mengatakan guys, pemilu 2024 ini secara umum amat berbeda dibanding dengan pemilu tahun nih 1999, 2004, 2009, 2014, bahkan kemarin 2019. Oke. Nah, beliau menekankan ada dugaan nih. Ini dugaan ya, intervensi kuat dari eksekutif yang mendukung calon tertentu. Nah, Hakim MK Arif Hidayat dengan tegas ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai upaya menyuburkan politik dinasti dan nepotisme sempit. Menurutnya, ini terjadi pelanggaran pemilu yang terstruktur dan sistematis. Dan ini mencederai guys prinsip-prinsip keadilan pemilu. Yang seharusnya nih, kan seharusnya luber kan, langsung, umum, bebas, rahasia. Dan juga jurdil guys, jujur dan adil maksudnya. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Lalu nih, yang kedua, dissenting opinion dari Hakim Eni Nurbaningsih. Nah beliau juga bukan kaleng-kaleng guys. Profesor dari UGM ini menyoroti juga pemberian bansos. Nah, jelang pemilu yang menciptakan ya ketidaksetaraan. Oke. Nah menurut beliau banyak bukti awal ketidaknetralan pejabat negara. Yang tidak, ini gue ulangi nih ya, yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dan lagi nih, ada pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos guys yang terjadi di beberapa daerah. Lalu beliau juga berpendapat
MK seharusnya memerintahkan untuk melakukan pemungutan ulang di beberapa daerah, guys. Nah, ini yang ketiga nih sekarang. Sementara dissenting opinion nih dari Hakim Saldi Isra, ini beliau juga profesor dari Universitas Andalas. Bukan sembarangan orang juga, guys. Nah, Saldi ini beliau mengamati ketidaknetralan beberapa pejabat negara. Beliau juga menyarankan kemungkinan pemungutan ulang nih di beberapa daerah. Nah, Hakim Saldi juga menyatakan terjadi ketidaknetralan sebagian PJ kepala daerah. Nah, ini yang menyebabkan pemilu menjadi tidak jurdil, guys, menurutnya. Hakim Saldi juga menyatakan politisi bansos dan mobilisasi aparat beralasan menurut hukum. Nah, menurut beliau, Pilpres 2024 ini telah sesuai dengan aturan. Tapi tidak ada jaminan berjalan secara jujur. Nah, lalu nih, penolakan petitum oleh Hakim MK disertai dengan dissenting opinion, ini nggak main-main loh, 3 hakim loh. Ini mengirimkan pesan keras, guys, tentang kebutuhan transparansi dan keadilan dalam pemilu. Nah, pesan ini juga menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya yang signifikan loh di internal mereka sendiri. Hakim konstitusi. Oke. Ini mengindikasikan, guys, adanya 2 pandangan yang berbeda kalau menurut gua mengenai tata cara penegakan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Bisa juga nih kita tarik kesimpulan. Dapat dikatakan nih, hakim progresif sementara ini kalah jumlah suara dengan hakim yang konservatif. Nah, dinamika pendapat yang terjadi menggambarkan pertarungan antara pandangan progresif dan konservatif di dalam lembaga peradilan. Putusan ini membangun premis bahwa publik memiliki hak kok untuk menganalisis boleh-boleh aja yang telah menjadi milik umum, iya kan? Ini kan keputusannya udah menjadi milik umum. Oke, guys, dengan menuju sunsetnya nih masa jabatan Presiden Jokowi, putusan ini juga menandai awal era baru, guys, politik Indonesia yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto. Peristiwa ini tidak hanya penting dalam konteks sengketa pemilu, menurut gue ya, tetapi juga sebagai cerminan kita semua. Dari bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diperjuangkan dan diidentifikasi ulang loh dalam jurisprudensi Indonesia. Putusan MK ini, terutama dengan adanya nih dissenting opinion, menunjukkan pentingnya pertimbangan hukum yang progresif lah dalam memeriksa pelanggaran asas-asas pemilu nanti nextnya ke depan. Oke? Untuk pemimpin baru kita nih, Pak Prabowo, saya ucapkan selamat, Pak. Walau gua bukan pemilih beliau, guys. Tapi jika sudah nih diputuskan oleh MK, ya udah. Gua hormati, guys. Kita dukung kebijakannya yang pro dengan rakyat. Dan ya kita kritik habis-habisan, guys. Jika nanti nih ke depannya kebijakannya yang membelakangi rakyat kebanyakan. Oke? Ini banyak tantangan berat di depan sana. Semoga amanah. Dan jangan kecewakan yang sudah memilih Bapak, Pak. Buat kawan-kawan seperjuangan, jangan kecil hati, bos. Kita sudah memberikan perlawanan yang sekeras-kerasnya, ya nggak? Nah, dan yang paling penting, sehormat-hormatnya. Gue Singgi, ciao.